Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian mata kuliah Ilmu Islam Terapan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang responsivitas ilmu usul fikih ya. Responsivitas keberagamaan sahabat. Jadi ketika kita istilahnya mengkaji tentang responsivitas ya, ilmu usul fikih, maka yang pertama kita mengkaji tentang responsivitas keberagamaan sahabat. Karena kenapa demikian? Karena memang generasi sahabat itu adalah generasi yang memang notabene sangat dekat dengan Rasul ya. Terus yang kemudian berdasarkan catatan sejarah bahwa generasi sahabat itu sudah banyak menelurkan banyak prestasi ya dalam dunia Islam, sehingga kita dalam rangka belajar responsivitas keberagamaan itu ataupun responsivitas ilmu usul fikih ya, itu kita melihat dulu bagaimana responsivitas keberagamaan sahabat. Yang pertama ya, sebelum kita mengkaji tentang responsivitas keberagamaan sahabat, kita mengkaji tentang pengertian keberagamaan ya. Baik dalam rumusan Juwajin Watch ya ataupun Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, merujuk pada kegiatan subjek perbuatan hukum untuk memberi respon terhadap wahyu atau sesuatu yang diyakini sebagai realitas mutlak. Jadi yang disebut sebagai keberagamaan itu adalah respon ya, respon orang yang beragama ya, orang yang beriman terhadap wahyu ya sebagai sesuatu yang diyakini sebagai realitas mutlak. Jadi misalnya kita sebagai orang Islam ya, keberagamaan kita adalah kita merespon ya apa-apa yang kemudian ada di dalam wahyu ataupun Al-Qur'an itu ya, dan kita juga meyakini bahwa wahyu itu ataupun Al-Qur'an itu sebagai sebuah realitas mutlak ya, yang pasti benar. Akan tetapi atas dasar argumentasi bahwa petunjuk yang disampaikan oleh Tuhan ini pasti memiliki tujuan, maka respon itu dalam pelaksanaannya juga merupakan tanggapan kepada dunia di sekitarnya. Jadi wahyu ya ataupun petunjuk ya yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti kita meyakini memiliki yang namanya tujuan. Sehingga sehingga respon ya pelaksanaannya itu juga istilahnya merupakan tanggapan ya kepada dunia di sekitarnya. Jadi respon kita terhadap wahyu itu nanti akan berefek terhadap dunia kita dan juga sekitar kita ya. Itu memberi respon kepada masyarakat sekitar harus diartikan memberikan pemecahan masalah, karena hanya dengan menyelesaikan itu kehidupan masyarakat dapat memanfaatkan petunjuk tersebut. Jadi kalau kita kemudian merespon ya apa-apa yang ada di dalam wahyu ataupun keberagamaan kita ya, jadi diupayakan agar supaya respon yang kita lakukan itu ya memberikan pemecahan kepada masyarakat, karena memang wahyu itu diharapkan juga memiliki tujuan, salah satunya adalah memecahkan kehidupan masyarakat ya. Karena apa? Karena dengan respon yang kemudian memberi pemecahan itulah ya petunjuk itu dapat lebih bermanfaat ya. Jadi kalau kemudian respon kita terhadap Al-Qur'an itu adalah agar supaya Al-Qur'an bisa menyelesaikan problem-problem yang terjadi pada umat, maka wahyu ataupun Al-Qur'an itu akan lebih bermanfaat. Beda lagi kalau kemudian kita tidak mampu merespon ya apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis ya sebagai suatu pemecah masalah, maka nanti yang terjadi ya istilahnya wahyu itu tidak bermanfaat, karena kita tidak mampu untuk merespon wahyu tersebut ya dengan baik.
Fazlur Rahman berpendapat bahwa Islam lahir dalam sejarah dan memang dikemukakan untuk menyelesaikan masalah. Apalagi ketika kemudian kita melihat ya Islam itu lahir ya dalam sejarah yang mana kehadiran Islam itu untuk menyelesaikan permasalahan ya. Relevansi ini dapat dimengerti dari kandungan ayat atau dari koherensi antara ayat dengan kondisi sosiokultural Quraisy khususnya dan kabilah Arab pada umumnya. Jadi kenapa kemudian dikatakan oleh Fazlur Rahman bahwa Islam itu sejatinya adalah untuk menyelesaikan masalah ya, lahirnya Islam untuk menyelesaikan masalah ya. Baik, kita bisa melihat dari beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Terus kemudian ada hubungannya dengan kondisi sosial kultural masyarakat Quraisy ataupun kabilah Arab pada saat itu. Masalah-masalah konkret dalam masyarakat yang dihadapi oleh keberagamaan generasi pertama ini sering dikonsepsikan terjadi dalam jahiliyah. Jadi problem-problem konkret yang ada pada masyarakat generasi pertama Islam ya, itu adalah problem tentang masyarakat jahiliyah ya, kita sebut sebagai masyarakat jahiliyah. Nah, pada umumnya kondisi ini dilukiskan sebagai tatanan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh kebodohan dan moral kemunduran dan indikator lainnya. Jadi selama ini ya yang tertanam dalam diri kita ya, itu kalau disebut sebagai masyarakat jahiliyah itu adalah masyarakat, katanya masyarakat yang bodoh, katanya masyarakat yang memiliki kemunduran moral dan lain sebagainya. Akan tetapi ya gambaran ini tidak sepenuhnya benar ya, seperti dikemukakan oleh Philip K. Hitti. Menurut pengamatannya, periode jahiliyah lebih menunjuk pada kondisi kehidupan di mana kabilah Arab sedang hidup tanpa dengan petunjuk langit. Jadi kenapa kemudian mereka disebut jahiliyah, itu bukan karena kemudian mereka bodoh, terus kemudian bukan karena mereka mengalami kemunduran moral, tapi menurut analisa Philip K. Hitti, kenapa kemudian mereka mengalami masalah-masalah dan kemudian mereka kenapa disebut sebagai jahiliyah, karena mereka hidup tanpa petunjuk dari langit ya, istilahnya mereka tanpa beragama ya, itu tanpa petunjuk dari langit ya. Mereka ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah api dan lain sebagainya. Itu berhadapan dengan masalah-masalah konkret dalam kehidupan praktis kabilah Arab, Rasulullah dan sahabat-sahabat berhasil memperoleh keberhasilan mencapai tujuan risalah. Jadi ketika Rasulullah itu berhadapan dengan masyarakat jahiliyah yang memiliki masalah-masalah konkret dalam kehidupannya, ternyata Rasulullah dan para sahabat itu berhasil mencapai tujuan risalah ataupun berhasil sesuai dengan apa yang kemudian diinginkan oleh wahyu tersebut. Nah, prestasi ini tidak terbatas pada lapisan lahirnya kehidupan atau dimensi pinggir kehidupan sosial Arab, melainkan juga berhasil mengadakan perubahan sampai pada aspek-aspek yang mendasar. Jadi prestasi keberhasilan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat itu tidak hanya kemudian pada lapisan-lapisan yang ada pada masyarakat Arab ataupun dimensi pinggir sosial Arab saja, tapi juga mengadakan perubahan pada aspek-aspek yang sangat mendasar ya. Salah satunya adalah aspek akidah ataupun keyakinan itu. Merumuskan keberhasilan generasi pertama untuk menjawab masalah zaman dengan memberi ilustrasi pergeseran sendi kehidupan masyarakat, Lathrop Stoddard juga menyusun gambaran yang fantastis tentang keberhasilan generasi pertama Islam ini ya. Jadi ada seorang tokoh ya yang kemudian juga memberikan penilaian ya terhadap keberhasilan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, yaitu Lathrop Stoddard ya. Menurutnya Islam suatu peristiwa yang paling menakjubkan dalam sejarah manusia ya. Menurut Pak Lathrop Stoddard ini ya, Islam itu merupakan suatu peristiwa yang menakjubkan dalam sejarah manusia. Dalam usaha apa saja dari gurun tandus dan suku bangsa terbelakang, Islam telah tersebar hampir mengenai separuh dunia. Jadi dari gurun yang tandus, yaitu
Arab ya, terus kemudian suku yang terbelakang yaitu dikatakan sebagai jahiliyah ya. Ternyata ya atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, itu Islam itu bisa tersebar hampir di seluruh dunia. Yang selanjutnya, mengadakan evolusi berpikir dalam jiwa bangsa-bangsa yang sekaligus membangun dunia baru. Jadi tidak hanya kemudian bisa menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia, tapi juga bisa merevolusi cara berpikir ya jiwa bangsa-bangsa sekaligus dunia baru. Jadi yang dulunya jahiliyah ya, yang dulunya terbelakang, yang dulunya adalah jauh dari tuntunan petunjuk Tuhan ya, sekarang ini mereka jadi bangsa ataupun menjadi dunia baru ya. Istilahnya lahirnya Islam itu bisa merubah peradaban dunia lah. Itulah keberhasilan, itulah kesuksesan ya keberagamaan ataupun respon terhadap wahyu yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat terhadap masyarakat jahiliyah. Pertanyaan dasar yang segera muncul adalah, apakah rahasia keberhasilan dibalik semua prestasi ini ya? Pak, kira-kira apa sih rahasianya kenapa kemudian masa Rasulullah dan para sahabat itu berhasil melakukan keberhasilan yang fantastis dan juga luar biasa ya pada masanya. Nah, bahwa kehadiran langsung Rasulullah yang memberi petunjuk konkret sehingga keberagamaan generasi pertama ini memenuhi kriteria korelasi fungsional teologis baik dengan masalah praktis di masyarakat ataupun dengan kondisi sosiokultural yang mengitarinya. Jadi kunci yang pertama itu ya, karena di masa sahabat itu tadi ya hadir seorang rasul ya, karena dibimbing oleh seorang rasul atau Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini memberikan petunjuk konkret ya, petunjuk konkret yaitu petunjuk tentang agama ataupun keberagamaan secara konkret kepada generasi pertama ini ya, yang mana petunjuk-petunjuk itu kemudian berfungsi secara teologis ya, secara teologis berfungsi menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat ataupun masalah yang ada pada kondisi sosiokultural yang mengitarinya. Jadi berkat bimbingan Rasul yang kemudian petunjuk itu memang benar-benar memberikan petunjuk konkret kepada masyarakat tentang fungsi wahyu itu sendiri ya, fungsi teologis ataupun wahyu itu sendiri untuk kemudian menyelesaikan masalah umat ya ataupun masalah masyarakat. Jadi pada masa itu wahyu itu memang betul-betul berfungsi untuk menyelesaikan problem-problem yang ada pada masyarakat lah. Jika keseluruhan sejarah nubuah sejak turun wahyu pertama di Mekah sampai terakhir di Arafah dicermati sebagai suatu sistem bimbingan keberagamaan yang mengantar pada tujuan risalah, maka beberapa indikasi dapat ditemukan. Jadi jika kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu ya merupakan bimbingan keberagamaan yang kemudian mencapai tujuan risalah ataupun sesuai dengan wahyu itu sendiri, maka dapat ditemukan indikasinya. Faktor yang menjadi perhatian utama adalah penanaman akidah khususnya tauhid. Jadi faktor pertama yang kemudian menjadi indikator ya kenapa kemudian bimbingan Rasul ini mampu sesuai risalah ataupun sesuai petunjuk wahyu, itu yang pertama adalah penanaman akidah atau tauhid ya. Pijakan kejiwaan ini memiliki ragam yang terkait dengan kekhususan masing-masing orang beriman, namun menjadi faktor penentu beberapa kualitas gejala kejiwaan. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, kalau kita berbicara tentang tauhid ataupun keimanan itu sendiri ya, itu kan menjadi kekhususan ya masing-masing orang beriman. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu kan tingkat ketauhidannya ataupun tingkat keberimanannya itu kan berbeda-beda. Tapi faktor tauhid itu ya menjadi istilahnya salah satu penentu kualitas
kejiwaan seseorang. Jadi ketika kemudian seseorang itu memiliki ketauhidan yang bagus, memiliki akidah yang bagus ataupun keimanan yang tinggi, ya, itu akan berperan ya dalam pembentukan perbuatan dan tingkah laku dalam melaksanakan ajaran agama. Jadi semakin seseorang itu memiliki tingkat keimanan yang tinggi, tingkat ketauhidan yang tinggi, ya, itu akan membentuk perbuatan dan juga tingkah laku orang tersebut dalam menjalankan ajaran agama. Makanya penanaman akidah, penanaman tauhid yang sudah dilakukan oleh Rasulullah ini sudah sangat tepat sekali, ya, sudah sangat luar biasa sekali. Buktinya ya, dengan penanaman tauhid itu masyarakat Arab jadi apa? Jadi melakukan keberagamaan tadi, melakukan respon terhadap wahyu sesuai dengan risalah ataupun sesuai dengan petunjuk wahyu. Yang diajarkan oleh Rasulullah di awal risalahnya adalah bukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta atau Tuhan, melainkan peran fungsionalnya dalam keberadaan umat manusia. Jadi pelajaran keimanan, ketauhidan, keakidahan yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, itu bukan kemudian berbicara tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, tapi ya berbicara tentang peran wahyu, ya, peran Allah Subhanahu wa taala dalam umat manusia, ya, yaitu memberikan petunjuk. Ini adalah faktor kunci pertama yang menentukan keberhasilan keberagaman generasi sahabat sehingga mampu meraih potensi sedemikian tinggi seperti yang diuraikan di atas. Jadi walaupun yang ditanamkan itu adalah akidah, walaupun yang ditanamkan itu adalah ketauhidan, tapi bukan kemudian hanya sebatas berbicara tentang eksistensi Allah, eksistensi Tuhan, tapi lebih pada ya peran fungsional wahyu itu sendiri, peran fungsional ajaran Islam, ya, ataupun wahyu Allah itu dalam keberadaan umat manusia. Salah satunya adalah peran wahyu dalam menyelesaikan masalah-masalah ataupun problem-problem yang dialami oleh umat, ya. Dari kemudian menunjukkan bahwa wahyu itu berperan, memiliki fungsi, ya, dalam keberadaan manusia itu sendiri, maka kemudian masyarakat para sahabat itu merespon wahyu, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wahyu, sehingga kemudian generasi sahabat itu memperoleh prestasi, ya, ataupun mampu meraih potensi sedemikian tinggi. Jika dibandingkan dengan mutakalimin dan mutasawwifin, tipologi pengalaman dan penghayatan iman kepada Allah oleh generasi sahabat memiliki kekhususan, yaitu kekuatan yang tumbuh dari keterkaitan unsur-unsur iman ketika mereka beriman kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita kemudian membandingkan generasi awal, ya, yaitu para sahabat, dan juga generasi mutakalimin ataupun dengan generasi mutasawwifin, ya, ini generasi sahabat ini memiliki kekhususan ataupun keunikan tersendiri, yaitu apa? Kekuatan yang tumbuh dari keterkaitan antara iman, ya, kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi keimanan mereka itu sangat dalam sekali. Keimanan mereka itu sangat terikat sekali dengan perbuatan mereka, ya. Itu kekuatan ini sekaligus menjadi keunggulan dan kelebihan mereka untuk mewujudkan responnya dalam kehidupan praktis. Jadi ketika kemudian mereka memiliki kedalaman iman, memiliki kedalaman tauhid, maka mereka akan merespon wahyu itu sendiri, akan melaksanakan ajaran wahyu itu sendiri, akan melakukan keberagamaan ajaran wahyu itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu memang betul-betul diaplikasikan oleh generasi para sahabat, dan itu sebagai respon, sekali lagi sebagai respon keberagamaan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap wahyu, ya. Jadi wahyu itu memang betul-betul dilaksanakan, ya, pada masa sahabat, karena memang kekuatan
keimanan dan kekuatan ketauhidan mereka. Ahmad Mukti Ali menyatakan bahwa iman kepada keesaan Allah memiliki konsekuensi kesatuan moral dan keberadaan umat manusia. Jadi iman seseorang ya itu juga berkonsekuensi terhadap moral manusia dan juga keberadaan umat manusia. Kenapa demikian? Kalau kemudian seseorang memiliki iman yang bagus, iman yang kuat, akidah yang kuat, maka yang terjadi moral mereka juga akan bagus karena mereka bersedia untuk merespon wahyu dengan baik. Kalau kemudian seseorang memiliki iman yang bagus, iman yang kuat, maka keberadaan manusia juga akan bagus peradabannya karena mereka bersedia merespon ataupun menjalankan ajaran-ajaran Islam itu dengan baik ya. Jadi itu kalau kita sebagai orang Islam ini mau beriman, memiliki akidah yang kuat, maka kita akan senantiasa menjalankan apa-apa yang ada di dalam wahyu itu dengan sebaik-baiknya ya. Kalau sudah demikian, maka moral masyarakat Islam, moral masyarakat dunia ini akan baik ya. Itu jadi PR-nya itu bagaimana orang Islam mau menjalankan agamanya. Keberhasilan sahabat untuk menciptakan tujuan risalah adalah bentuk-bentuk perbuatan hukum ataupun tampilan praktis keberagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi apa yang respon sahabat terhadap wahyu itu ataupun mau beragama sesuai dengan tujuan risalah, yaitu adalah bentuk perbuatan hukum dan tampilan praktis keberagamaan dalam kehidupan masyarakat. Yang dilakukan itu adalah perbuatan hukum atau tampilan praktisnya ya. Term tampilan praktis keberagamaan menunjuk pada bentuk konkret perbuatan hukum yang dilakukan oleh generasi sahabat sebagai perbuatan perorangan atau kelompok. Tampilan praktis adalah wujud bimbingan Rasul utusan Tuhan sehingga dijamin akan kebenaran dan ketepatannya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat ya itu merupakan tampilan praktis dari keberagamaan yang tidak lepas dari bimbingan Rasulullah. Jadi karena tampilan praktis keberagamaannya itu sesuai dengan tujuan risalah ya, sesuai dengan bimbingan Rasulullah, maka kebenaran dan juga ketepatannya itu dijamin. Oleh karena itu ya, kita dalam beragama itu kan mengikuti petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, hadis, dan juga para sahabat kita ikuti, karena keberagamaan para sahabat itu sekali lagi sesuai dengan risalah wahyu dan juga sesuai dengan bimbingan Rasulullah, sehingga kebenaran, ketepatan itu sudah dijamin. Dua faktor kunci ini yaitu tipologi struktur iman dan tampilan praktis dalam keberagamaan yang menjadi unsur responsivitas mencapai tujuan risalah. Jadi kalau kita kemudian ingin mencapai keberhasilan di dalam beragama, ya Islam itu ingin berhasil, maka struktur iman ya yang sudah dilakukan oleh para sahabat tadi, struktur iman dan juga tampilan praktis keberagamaan itu menjadi unsur responsivitas untuk kemudian kita bisa mencapai apa yang kemudian diinginkan oleh wahyu ya. Sebagai acuan perbuatan hukum, maka dimensi yang jauh lebih urgensif adalah bagaimana menerjemahkan faktor kunci menjadi pedoman bangsa ini. Jadi bagaimana kita kemudian menerjemahkan ya responsivitas yang dilakukan oleh para sahabat itu di dalam untuk membangun bangsa ini, khususnya generasi orang beriman di abad modern, agar mereka juga memperoleh peluang yang sama dengan generasi sahabat untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang memenuhi kualifikasi tujuan risalah. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh para sahabat ya, baik itu struktur imannya seperti apa, terus kemudian tampilan praktis keberagamaan yang sesuai tujuan risalah itu seperti apa ya, harapannya kita bisa mencontohnya ya, agar supaya kita di
masyarakat modern sekarang ini juga memperoleh peluang yang sama ya dengan apa yang kemudian keberhasilan yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, yaitu apa? Yaitu mereka beragama sesuai dengan tuntunan risalah ataupun tuntunan wahyu. Jadi kita harus mencontoh para sahabat ya dan juga Rasulullah ya dalam beragama, agar supaya kita dalam beragama di era sekarang itu memang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh wahyu, sehingga kita juga akan memperoleh keberhasilan. Yang selanjutnya adalah responsivitas ilmu usul fikih ya. Responsivitas menunjuk pada kemampuan tipologi keberagamaan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi orang beriman, sehingga mereka berhasil memperoleh tatanan kehidupan ideal yang memenuhi kriteria tujuan risalah. Jadi yang disebut responsivitas ini itu adalah keberagamaan ya, cara beragama, di mana cara beragama kita itu memang betul-betul mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang beriman ataupun masyarakat ya. Tujuannya apa? Kalau kemudian cara penyelesaian kita ya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh umat ini harus sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis ataupun tujuan risalah. Peluang untuk memperoleh tujuan risalah juga dimiliki orang beriman di zaman modern ini. Persepsi ini didasarkan pada cakupan ajaran Islam yang memang dialamatkan kepada semua umat manusia dengan tidak membedakan ruang dan waktu. Jadi ketercapaian tujuan risalah yang kemudian sudah dicapai oleh generasi sahabat ya, itu juga bisa kita lakukan di zaman modern sekarang ini. Karena apa? Karena ajaran Islam itu diperuntukkan untuk semua umat manusia, tidak membedakan ruang dan juga waktu. Jadi kalau para sahabat bisa berhasil ya, maka kita orang-orang di zaman modern ini ya semestinya harus bisa berhasil, karena ajaran Islam itu ya diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya para generasi sahabat ya. Zaman modern ditandai oleh arus globalisasi dan arus informasi dengan indikator tumbuhnya kecenderungan menyatukan belahan-belahan dunia yang selama ini tidak berhubung satu dengan yang lain. Ya, walaupun kita tahu bahwa tentunya di zaman modern ini ya tantangannya semakin besar. Karena apa? Karena di zaman modern ini adalah arus globalisasi, arus informasi itu sudah menyatukan dunia-dunia yang dulunya tidak terhubung. Kondisi ini dengan sangat mudah akan menimbulkan masalah-masalah serius baik di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, seni, ilmu pengetahuan, dan terutama adalah moral masyarakat. Jadi karena memang istilahnya satu dunia dengan dunia yang lain ini sudah terhubung ya, sudah sangat dekat ya, arus globalisasi dan juga arus informasinya, maka itu akan menimbulkan masalah-masalah serius di berbagai bidang ya, terutama terkaitan dengan moral masyarakat. Nah, ini problemnya ya, problem masyarakat di zaman modern. Tapi nggak usah khawatir, kita tetap punya peluang untuk kemudian merespon wahyu ataupun beragama sesuai dengan tujuan risalah, sesuai dengan apa yang kemudian sesuai dengan keberhasilan yang kemudian pernah diraih oleh para sahabat. Caranya apa? Ya caranya kita harus melakukan respon wahyu itu sesuai dengan apa-apa yang ada di dalam wahyu ya. Pada dasarnya bentuk-bentuk perbuatan individu atau kelompok yang sekarang ini dilakukan masyarakat adalah kebalikan dari perbuatan hukum yang dirumuskan oleh usul fikih. Jadi di dalam usul fikih itu sebenarnya sudah dibuat produk hukum, yang halal koyok ngene, yang haram koyok ngene, yang mubah seperti ini, yang maslahah seperti ini, itu sudah dibuat. Lah kita dalam rangka menjalankan istilahnya dalam rangka merespon wahyu ya, kita bisa melihat produk hukum usul fikih itu. Tapi ternyata kenyataannya ya, apa yang dilakukan oleh umat manusia sekarang ini justru terbalik
dari apa yang ada di dalam usul fikih maupun apa yang ada di dalam wahyu itu sendiri. Kalau kemudian mereka tidak mau melihat apa-apa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan juga wahyu tadi melalui produk hukum usul fikih, ya maka keberhasilan kita melaksanakan risalah tadi itu tidak akan tercapai, ya. Oleh karena itu, dimensi yang memerlukan analisis adalah sejauh mana responsivitas ilmu ini untuk menjawab masalah di atas, dan di sisi lain mengantarkan umat Islam mencapai tujuan risalah. Jadi apa yang menjadi pertanyaan, ya, ataupun yang memerlukan analisis, ya, sejauh mana kira-kira ilmu usul fikih ini, ya, mampu mengantarkan manusia itu sesuai dengan tujuan risalah. Jadi kita ini dalam rangka memahami sebuah agama itu sudah dibantu dengan yang namanya ilmu usul fikih, ya. Nah, kira-kira sejauh mana pemahaman kita terhadap usul fikih sehingga kemudian mampu memahami agama itu sesuai dengan tujuan risalah. Kesatuan esensi dalam keterbukaan tampilan empiris menjadi unsur esensial dalam responsivitas ilmu usul fikih di zaman modern ini, ya. Jadi tampilan empiris, ya, menjadi unsur esensial. Jadi tampilan keberagaman kita itu menjadi unsur yang sangat esensial dalam responsivitas ilmu usul fikih. Jadi kalau kemudian masyarakat sekarang ini kok sekiranya banyak kriminalitas, kemudian banyak pelanggaran, banyak korupsi dan lain sebagainya, itu bertanda bahwa kemudian mereka tidak paham dengan usul fikih sehingga kemudian mereka tidak mampu merespon risalah, ya. Potensi ilmu ini untuk mewujudkan koherensi keberagaman Islam modern dengan teladan yang diberikan oleh Rasulullah merupakan unsur dominan jika dibandingkan dengan unsur-unsur lain, ya. Jadi sekali lagi, dengan kita kemudian merespon ilmu usul fikih, ya, untuk kemudian memahami risalah itu tadi, maka responsivitas ilmu usul fikih itu sangat potensial, ya. Kenapa? Karena kalau kita kemudian mampu usul fikih itu mampu, ya, melakukan respon, ya, istilahnya kalau kita mampu melakukan respon terhadap keilmuan usul fikih itu akan sangat berhubungan erat dengan keteladanan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, ya. Jadi kalau kita sudah tahu, ya, tentang keteladanan yang dilakukan oleh Rasulullah, maka kita juga akan mampu untuk kemudian beragama sesuai dengan risalah. Meskipun dengan tetap berpegang teguh pada koherensi sumber ajaran juga ditunjukkan oleh rumusan sumber hukum dalam Islam. Ulama usul fikih memang berpendapat bahwa sumber hukum dalam ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sumber hukum yang sudah disepakati para ulama, dan yang kedua adalah sumber pelengkap yang belum diterima atau oleh semua ulama. Jadi kita harus berpegang teguh apa-apa yang kemudian ada di dalam ajaran, apa-apa yang kemudian ada sudah terdapat di dalam usul fikih, yang mana ilmu usul fikih itu adalah cara kita memahami wahyu Tuhan, ya. Walaupun di dalam ilmu usul fikih ada yang namanya dua sumber, yaitu hukum yang sudah disepakati dan juga hukum yang belum disepakati ataupun belum diterima oleh semua ulama. Pada dasarnya konferensi ilmu usul fikih dengan Al-Quran, Sunnah yang diturunkan kepada Rasulullah tidak perlu menimbulkan hambatan apalagi rintangan untuk menjawab pertanyaan kontemporer. Jadi apa-apa yang kemudian, walaupun kita tahu bahwa ada hukum yang kemudian sudah disepakati, ada hukum yang belum disepakati, ya, terhadap Al-Quran dan juga Sunnah tadi di dalam usul fikih tadi, ya, itu sebenarnya tidak perlu kemudian menjadi hambatan ataupun rintangan dalam menjawab permasalahan kontemporer. Jadi perbedaan kita dalam memahami hukum, ya, itu tidak kemudian menghalangi kita untuk kemudian meraih keberhasilan, ya, menjawab permasalahan di era kontemporer. Contoh misalnya, ya, di dalam NU ada kunut, Muhammadiyah tidak ada kunut. Lah, itu tidak perlu kemudian menjadi hambatan, tidak perlu kemudian
kita pecah terus kemudian malah justru menimbulkan permasalahan baru. Jadi sekali lagi perbedaan cara kita dalam memahami usul fikih, cara kita dalam memahami hukum agama itu tidak boleh kemudian menimbulkan permasalahan, rintangan-rintangan, atau malah justru menimbulkan problem baru. Maka persoalannya sekarang justru berada pada orang beriman itu sendiri, apakah mampu memahami ajaran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tidak keluar dari bingkai ajaran Islam atau tidak. Jadi masalahnya itu kepada diri kita sendiri, ya, orang beriman di masa modern. Apakah mereka mampu memahami ajaran Islam? Sekali lagi tidak hanya paham, ya, tapi memahami dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi kita paham ajaran, dan ajaran itu kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan tidak keluar dari bingkai ajaran Islam atau tidak, ya. Jadi sekali lagi dalam kita memahami ajaran agama itu untuk menyelesaikan masalah itu tidak keluar dari ajaran Islam. Jika materi ajaran Islam ini dengan pasti memang ditunjukkan untuk generasi kemudian hari, maka inti metode istinbat hukum yang menjadi pijakan rumusan perbuatan hukum adalah unsur responsivitas. Jadi jika kemudian ajaran Islam itu memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya generasi sahabat, maka penggalian hukum itu merupakan responsivitas hukum. Jadi kita senantiasa harus melakukan istinbat hukum, penggalian hukum, karena yang namanya dunia ini terus berubah. Dulu nggak ada WA, dulu nggak ada Facebook, ya. Kira-kira hukum WA seperti apa, hukum Facebook seperti apa, hukum berdakwah via YouTube seperti apa, hukum menikah dengan video conference seperti apa. Lah kita harus selalu menggali ataupun melakukan istinbat hukum. Dalam metode istinbat, para ulama usul fikih sepakat menerima qiyas dan ijma. Mekanisme dalam metode ini dicermati, maka dapat ditemukan potensi menjawab masalah. Jadi dalam istinbat hukum ada qiyas, ada ijma. Kalau qiyas itu adalah menemukan kesamaan, ya. Misalnya di dalam Al-Qur'an itu wala taqullahu ma'ufin, ya, berkata saja tidak boleh, ya, kepada orang tua, apalagi kemudian berkata kasar, kan, seperti itu. Ini namanya ada kesamaan yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kemudian kita melakukan istinbat hukum, yaitu dengan tadi apakah ada kesamaan hukum yang ada dalam Al-Qur'an atau tidak. Yang kedua dengan ijma, yaitu kesepakatan para ulama, yaitu dari ijma, dari qiyas inilah, ya, maka kita akan menemukan, ya, sebuah produk hukum untuk menjawab persoalan masyarakat. Sekiranya responsivitas yang ditemukan oleh peneliti ini memang merupakan muatan ilmu usul fikih, namun masih ada potensi lain yang belum tersentuh, yaitu dimensi keberagamaan dan proses pembentuknya. Artinya ilmu usul fikih masih memerlukan sosok metode berpikir yang merupakan pelengkap dari metode istinbat yang selama ini telah ada. Pengembangan ini lebih terkait dengan dimensi amali keberagamaan sehingga mengarah pada dalil amali. Walaupun yang ditulis oleh di dalam kajian ilmu Islam terapan ini, ya, mengatakan bahwa ilmu usul fikih ini memang memiliki potensi, ya, tapi belum menyentuh kepada dimensi keberagamaan ataupun proses terbentuknya keberagaman para sahabat. Jadi masih pada bagaimana ilmu usul fikih itu masih pada bagaimana kita memahami, ya, memahami wahyu, memahami risalah agar sesuai, agar perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh risalah. Belum pada bagaimana dimensi keberagamaan dan proses pembentuknya yang dilakukan oleh para sahabat itu belum tersentuh pada ilmu usul fikih. Oleh karena itu, ya, di dalam ilmu usul fikih ini masih perlu metode berpikir, ya, ataupun metode istinbat yang menjadi pelengkap selama ini yang telah ada. Jadi perlu lagi metode-metode yang kemudian agar supaya ilmu usul fikih itu tidak hanya berada pada sisi tadi, ya, pemahaman terhadap tujuan risalah, tapi juga pemahaman terhadap keberagamaan dan proses terbentuknya, ya. Itu pengembangan ini lebih terkait dengan dimensi amali. Jadi
tadi ya, lebih terkait pada dimensi amali sehingga mengarah pada dalil amali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.